تعليم الصبيان التوحيد. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, ikhwani fillah, para aba dan ummahat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, melalui ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan para ulama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin melalui ayat-ayatnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ayat syariah, yang kedua ayat kauniyah. Ayat syariah adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas dengan apa kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan cara tadabbur. Kita tadabbur ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, ayat kauniyah, yaitu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, alam semesta beserta penciptaannya yang luar biasa. Dengan cara kita tafakkur, memperhatikan makhluk-makhluk Allah yang luar biasa, kita akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan diajak oleh mu'alif rahimahullah di dalam kitabnya Ta'limus Sibyan At-Tauhid, yang kita sarikan dengan judul Yuk Belajar Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif rahimahullah ta'ala, bima arafta rabbaka, bima arafta rabbaka, dengan apa kamu mengenal Rabbmu. Ini kita masuk pertanyaan yang ketiga, masih seputar pembahasan pokok yang pertama, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini berkembang pertanyaan, bima arafta rabbak, dengan apa kamu mengenal Rabbmu. A'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi, aku mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari tanda-tanda kekuasaannya, yaitu ayat-ayatnya, dan dari makhluknya, dari segala ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya di muqaddimah, di pembukaan, kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat syariah dan ayat kauniyah. Di sini mu'alif rahimahullah mengajak kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat kauniyah, yaitu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini akan kita dapati insyaallah ketika mu'alif menyebutkan ayat-ayat Allah, beliau menyebutkan matahari, bulan, malam, siang. Begitu juga ketika beliau menyebutkan termasuk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, di situ beliau menyebutkan langit, bumi, dan apa yang ada di dalamnya. Di sini kalau kita perhatikan merupakan kejelian mu'alif rahimahullah ta'ala dalam tadabbur ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di sini semuanya makhluk Allah, tapi beliau menyebut dengan ayat-ayat. Di sini kita lihat di halaman kelima, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah adalah siang dan malam. Di sini dari mana sisi kejelian mu'alif rahimahullah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayatnya, ketika menyebutkan kekuasaan Allah berupa malam dan siang, Allah gandengkan dengan kata ayat. Karena ayat secara bahasa adalah tanda yang senantiasa dia berubah, tidak tetap. Malam berubah, tidak selamanya malam. Siang begitu pula, tidak selamanya siang, berganti dengan malam. Kemudian mu'alif juga menyebutkan wasyamsu wal qamar, serta matahari dan bulan, merupakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tanda, alamat yang berubah.
Matahari mulai dari kecil hingga mengeluarkan panasnya yang sangat menyengat, kemudian tenggelam. Begitu juga bulan, dari perkara yang kecil sampai dia besar kemudian menghilang. Inilah disebut ayat atau tanda-tanda yang menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah malam, yang dengannya manusia bisa beristirahat, bersantai dengan keluarganya. Wan nahar, siang, yang dengannya manusia bisa mencari rizki rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu, dan matahari, yang dengannya baiklah kehidupan di dunia. Wal qamar, dan bulan, yang dengannya manusia bisa menghitung ya jumlah-jumlah hari atau bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Padahal semua makhluk ini memiliki peranan yang penting, tapi Allah Subhanahu wa taala melarang untuk sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Akan tapi sujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para aba dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengajak anak-anak kita tafakkur, memikirkan tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tanamkan kepada anak-anak, hanya Allah yang menciptakan ini dan hanya Allah lah yang berhak kita sembah, kita sujud kepadanya. Para aba dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif mengatakan, wa min makhluqatihi as-samawat wal ardu, wa min makhluqatihi as-samawati wal ardu wa ma fihima. Dan di antara ciptaannya, makhluknya ada langit dan bumi beserta yang ada di dalamnya. Di sini pun mu'alif yang kedua untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui makhluknya. Sekali lagi menandakan kejelian mu'alif rahimahullah menyebutkan as-samawat wal ard, langit dan bumi adalah makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayatnya menggandengkan kata al-khalq, makhluk, ciptaan, kepada apa? Langit dan bumi. Maksudnya apa? Al-khalq adalah sesuatu yang telah ditakdir, sesuatu yang tetap, yang tidak berubah. Berbeda dengan ayat tadi, dia selalu berubah, mengalami perubahan. Adapun al-khalq dia tetap. Langitnya seperti itu keadaannya. Bumi seperti itu keadaannya, gunung-gunungnya, lautannya, ya, makhluk-makhluknya yang ada di bumi, semuanya tetap. Ya, makanya di sini mu'alif mengatakan dengan lafaz dan makhluk-makhluknya. Ya, sebagaimana kata mu'alif di sini, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy, yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasisa." Sungguhnya Rabb kamu ialah Allah alladzi khalaqas samawati wal ard. Di sini mu'alif Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata khalq, digandengkan dengan apa? As-samawat dan bumi, yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Hasisa maksudnya menutupnya dengan cepat. Ya, ini salah satu untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala selain dengan ayat-ayatnya, juga dengan makhluk-makhluknya yang kita saksikan. Karena inilah yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak, yang lebih mudah, yang langsung dia saksikan. Makanya mu'alif tidak menyebutkan tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar dengan hal yang dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri, dia akan meyakini bahwasanya Allah itu ada. Allah itu adalah Rabb dia yang menciptakan dia. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah,
Rabb semesta alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.